Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlina dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan dan teknik konseling psikodinamika. Dinamika atau psikoanalisis mengacu pada ide dan perspektif yang berasal dari Sigmund Freud. Atas teori psikoanalitiknya dan ide-ide ini muncul dari Sigmund Freud lalu dikembangkan atau diikuti oleh pengikut Freud seperti Charles Jung, Alfred Adler, Melanie Klein, John Bowlby, dan Mary Ainsworth adalah beberapa psikolog yang telah berkontribusi pada pengembangan pendekatan psikodinamika ini. Pendekatan ini berfokus pada pikiran dan kepribadian manusia serta mencoba memperluas pemahaman terhadap manusia. Baiklah, kita akan membahas 4 topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yakni hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua yakni struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang ketiga yakni manusia sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Lalu yang keempat adalah hakikat konseling menurut psikoanalisa. Baiklah, yang pertama yakni hakikat manusia menurut psikoanalisa. Manusia dalam pandangan psikoanalisa menyatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting yang berkembang melalui tahapan psikoanalisis kunci pada 6 tahun pertama kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Oleh karena itu, perilaku permasalahan yang muncul pada setiap individu merupakan implikasi proses yang terjadi sebelumnya pada masa lalu kehidupan manusia tersebut, terutama pada umur 1 hingga 5 tahun manusia itu. Freud memiliki pandangan yang suram terhadap kehidupan manusia. Baginya, manusia merupakan korban dari proses yang terjadi sebelumnya, tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih dan hanya pelaksana dari takdir yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, struktur kepribadian manusia. Menurut psikoanalisis terdapat 3 struktur kepribadian manusia. Yang pertama, ada id, ego, dan superego. Id merupakan kepribadian yang primitif dan prinsip. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif dan instinktif. Id berorientasi pada prinsip kesenangan. Prinsip kesenangan merujuk pada pencapaian kepuasan segera dari dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, dengan seks, dan lain-lain. Dan juga insting kematian yang menggerakkan tingkah laku agresif pada manusia. Id bersifat primitif dan tidak logis atau tidak irasional. Yang kedua ada ego. Ego dapat diartikan sebagai aspek psikologi kepribadian. Ia biasa disebut sebagai eksekutif dari kepribadian. Selain itu, ia juga membuat keputusan mengenai insting-insting mana yang akan dipuaskan terlebih dahulu dan bagaimana cara memuaskan id tersebut. Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi pada prinsip realitas. Ego berperan sebagai mediator antara id atau keinginan untuk mencapai kepuasan dengan kondisi lingkungan atau kondisi dunia nyata yang sedang terjadi. Ego dibimbing oleh prinsip realitas yang bertujuan untuk mencegah ketegangan, kepuasan, atau dorongan dari. Selanjutnya, yang ketiga, yakni superego. Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian, berisi komponen moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik atau buruk, benar atau salah, melalui pengalaman hidup mulai dari masa kanak-kanak. Individu sudah menerima informasi mengenai tingkah laku yang baik atau buruk, benar atau salah. Pelanggaran atas standar ini akan menyebabkan manusia menerima sanksi dari dalam
diri berupa seperti penyesalan, perasaan bersalah, dan rasa berdosa. Superego memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif. Yang kedua, mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral. Lalu yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Ketiga komponen dalam struktur kepribadian tersebut yang telah saya jelaskan merupakan suatu sistem kepribadian yang bekerja sebagai suatu sistem yang dikoordinasikan oleh ego. Baiklah teman-teman, pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelesaikan. Selanjutnya, pribadi sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut pendekatan ini adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, dan mekanisme pertahanan dirinya bersifat afektif. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa adalah seseorang yang dikatakan bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-cirinya antara lain jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Teman-teman, dengan mudahnya di sini terdapat bagan. Kita dapat melihat pada gambar pertama di situ terdapat id yang mendominasi, lalu ada ego dan superego yang sangat sedikit, di mana dalam artian ini individu mencari kesenangan yang didominasi oleh id dan menghiraukan atau tidak memperdulikan superegonya atau norma-norma yang berada di masyarakat. Selanjutnya gambar yang kedua, id-nya sedikit, egonya juga sedikit, namun superegonya sangat mendominasi. Dalam hal ini, individu yang merasa bersalah dan merasa inferior yang didominasi oleh superego. Dia memiliki keinginan, namun superegonya lebih besar sehingga dalam pelaksanaannya ego susah untuk melaksanakan id-nya, sehingga dia akan merasa bersalah dan merasa inferior. Lalu yang gambar ketiga, terdapat id, ego, dan superego, di mana ego mendominasi namun id dan superego seimbang. Dalam hal ini dikatakan individu yang sehat secara psikologis yang didominasi oleh ego dan id dan superegonya itu seimbang. Pada bagian 1 dan kedua itu merupakan salah satu contoh pribadi yang tidak sehat, dan bagian ketiga merupakan contoh dari pribadi yang sehat. Nah teman-teman, jika id yang mendominasi maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Jika superego yang mendominasi maka individu akan banyak merasa bersalah, nggak enakan, dan lain-lain. Individu yang sehat adalah yang bisa imbang antara id dan superego, dan ego yang sedikit lebih menonjol. Selanjutnya, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Konseling yang dilakukan dalam psikoanalisa bertujuan untuk membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari dalam diri klien. Proses terapi difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman tersebut direkonstruksi,
dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian. Terapi psikoanalisis lebih menekankan dimensi afektif. Meskipun pemahaman dan pengertian intelektual itu penting, tetapi perasaan-perasaan dan ingatan-ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri manusia itu lebih penting, sehingga pada teori konseling ini lebih menekankan pada dimensi afektif. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.